Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irsyad Maulana Amsori. Saya dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 4, Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara mengkonfigurasi DNS dan DHCP menggunakan Debian ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama, kita harus masuk ke Debian kita. Oke, di sini saya sudah masuk ke Debian kita ya teman-teman ya. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah mengecek apakah kita sudah memiliki IP ya teman-teman ya. Kita slash command IPA. Nah, di sini saya sudah ada IP ya teman-teman ya. Saya sudah memasukkan IP. Nah, buat teman-teman yang belum memasukkan IP, kalian bisa langsung aja masukin IP di menu nano etc network interfaces. Nah, di sini di bagian allow hotlock NS34 iFace NS34 init static dan address, masukkan IP address sesuka kalian ya teman-teman ya, sesuai selera kalian. Saya di sini menggunakan 192.168.10.1/24. Oke, setelah itu kita pencet ctrl-o enter dan ctrl-x. Nah, kalau sudah, kita pencet service networking restart ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar. Dan, yap, sudah teman-teman. Setelah selesai seperti ini, kita langsung saja mengecek IPA kembali. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan IP, yaitu tadi dilihat di nomor 3 NS34.192.168.10.1. Oke teman-teman, berikutnya adalah kita akan mengecek apakah laptop kita, Debian kita memiliki jaringan ya teman-teman dengan ping 8888. Nah, di sini laptop kita atau Debian kita memiliki jaringan ya teman-teman. Pastikan kalian terhubung dengan internet. Berikutnya, kita akan mengecek repositori kita ya teman-teman ya. Kita pencet etc nano etc apt sources. Nah, di sini teman-teman, kita sudah memiliki repositori ya teman-teman. Bagaimana cara mendapatkan repositorinya? Nah, kalian cukup mencari di Google teman-teman, kalian ketik repositori Debian 12. Nah, di sini kalian cari yang di sources list Debian Wiki. Yang di menu. Nah, ini teman-teman. Yang di sources list ini. Lalu yang ini kalian copy paste. Dan cara mempastenya di Debian sini adalah dengan menu edit dan paste ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah copy paste dari yang tadi teman-teman. Nah, kalau kalian copy paste, pasti kalian copy paste dari if you want to access ya teman-teman ya. Dan yang atasnya ini berarti bukan termasuk ke dalam konfigurasi kalian. Jadi ini silahkan dipagerin aja ya teman-teman agar itu dinonaktifkan. Tinggal ctrl-o, enter ctrl-x, dan kita langsung saja mereset atau merestart repository dengan apt update. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini karena sudah, kita langsung install yang kita perlukan. Untuk pertama kita harus mengkonfigurasi DNS ya teman-teman. Kita install saja untuk mengkonfigurasi DNS itu apt install bin9 min-y. Nah, di sini kita install teman-teman. Jadi gunanya repositori tadi adalah untuk menyediakan paket-paket yang ingin kita download ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke teman-teman, jika sudah, sekarang tugas kita adalah menambahkan zone ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Kita harus menambahkan zone di nano etc bin name titik con. Ini ya teman-teman ya. Kita pencet. Nah, di sini kita harus menambahkan zone untuk kita membuat domain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini gua sudah membuat zone ya teman-teman ya. Membuat zone untuk keperluan DNS kita. Jadi kalian bisa contoh
untuk dimasukkan ke dalam etc bin nameconf kalian ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk zone, gua memilih senku.id ya teman-teman. Kalian bisa mengganti menggunakan yang lain. Contohnya seperti senku.com atau sekolah.id, sekolah.com, debian.id. Itu kalian bisa mengganti ya teman-teman ya. Nah, untuk file yang pertama, ini kita akan masukkan file etc bin ke db domain teman-teman. Lalu berikutnya, ini adalah untuk subdomainnya. Subdomainnya saya menggunakan senku.ac.id. Lalu kita masukkan zone-nya ini ke db forward ya teman-teman ya. Dan untuk yang paling bawah ini, zone 10.168.192, ini adalah zone reverse ya teman-teman ya. Zone reverse dari IP kita. Misal kalau IP kita 192.168.10.1, kita ambil 3 oktet terdepan ya teman-teman ya. Yaitu 192, kalau dibaca dari kanan, 192, 108, dan 10. Oke, kalau dibalik berarti 10.168.192. Oke, dimengerti teman-teman? Kita langsung saja CTRL-O, Enter, dan CTRL-X. Oke, jika sudah teman-teman, kita langsung saja masuk ke menu bin dan kita masuk ke menu bin ya teman-teman. Kita tinggal bin cd. cd ini kita untuk menuju ke filenya ya teman-teman. cd etc bin. Oke, langsung saja pencet. Sudah masuk. Kita ls. ls ini untuk mengeluarkan list-list yang ada, mengetahui direktori-direktori ataupun file yang ada di dalam etc bin ya teman-teman ya. Nah, di sini tadi sudah terlihat. Kita langsung saja masuk ke ini teman-teman. Tadi kan sudah membuat zone ya teman-teman. Sekarang kita cp db lokal ke db domain. Ini teman-teman. DB yang sudah kita buat sebelumnya teman-teman ya. Nih, yang di senku.id, db domain. Kalian samain sama itu ya. Oke, kalau sudah, kalian klik lagi cp db lokal ke db forward. Ini db yang kedua ya teman-teman, senku.ac.id. Kalian samain, kalian pastiin itu sama. Terus yang terakhir, ini cp db127 db 127 ke db IP. Samain sama yang ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah, pasti kalau kalian ls, di sini sudah ada db forward, db IP, dan db domain teman-teman yang sebelumnya tidak ada. Jadi cp ini mengcopy isi dari db yang kita mau ke db yang kita buat. Jadi cp ini komennya digunakan untuk mengcopy sekaligus membuat ya teman-teman ya. Kayak dipahami ya. Oke, kita langsung saja masuk ke db yang pertama yaitu db domain ya teman-teman ya. Nah, di sini kita harus mengganti localhost ini, yang banyaknya localhost ini, dengan domain kita teman-teman yang tadi, yaitu senku.id. Bagaimana shortcutnya? Kalian tinggal pencet Windows, W, dan R. Nah, search to replay, kita pencet localhost. Kita enter, replace with senku.id. Oke, kita pencet A, dan otomatis semuanya bakalan langsung terganti ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan melihat kembali teman-teman di sini. Kita akan mengganti IP-nya ke IP kita ya teman-teman ya. Yaitu 192.168.10.1. Lalu yang bawah ini kita masukin juga ya teman-teman ya. Yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman ya. Nah, yang ini kita A-nya jadiin satu aja. Lalu yang paling kiri kita masukin www. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, jelas ya teman-teman ya. Kita CTRL-O, enter, dan CTRL-X. Berikutnya kita akan masuk ke nano db forward. Nah, di sini kita akan mengganti sama seperti db domain. Tapi bedanya
Di sini kita akan mengganti dengan subdomain kita, yaitu senku.ac.id. Yang kedua tadi, teman-teman ya. Kita tinggal pencet Windows, W, dan R. Nah, di sini kita search replace localhost, kita enter, lalu replace with senku.ac.id. Kita enter A. Nah, sudah otomatis terganti ya teman-teman ya. Oke, berikutnya di sini kita ganti lagi IP-nya. Jadi IP kita ya teman-teman ya. 192.168.10.1. Ganti lagi 192.168.10.1. HA-nya ganti satu aja. Lalu di sininya kita ganti www. Ya teman-teman, jelas ya guys. Oke, kita langsung saja Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Oke teman-teman, jika sudah, berikutnya adalah kita akan memasukkan ke nano DB IP. Oke, kita ke DB IP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP-nya ya teman-teman ya. Pertama, kita akan pencet lagi. Ini selain Windows, kita juga bisa menggunakan CTRL ya teman-teman ya. CTRL, W, dan R. Kita cari lagi replace localhost. Nah, di DBIP ini kita replace dengan senku.id ya teman-teman ya. Name server kita enter. Dan A. Oke, sudah terganti semua. Nah, jika sudah teman-teman, yang di sebelah kiri sini, kita buat menjadi satu ya teman-teman ya. Kita butuh 5. Sorry teman-teman, butuh 4, tuh 2, 3, 4. Nah, di sini. Setelah sudah, kita samain aja yang lainnya ya teman-teman ya. Ini in. Lalu berikutnya di sini kita masukkan www.senku.id. Titik. Jangan lupa ya teman-teman ya. Di akhirnya harus selalu dikasih titik teman-teman. Terus di sini kita kasih senku.ac.id subdomainnya. Lalu yang di bawah ini www.senku.ac.id. Oke, jika sudah teman-teman, localhostnya diganti senku.id dan name servernya not senku.id, www ini w-nya kurang 1. Nah, kalian nggak boleh ada salah sedikit pun di dalam konfigurasi ini ya teman-teman. Jadi kalian harus sempurna dan jangan lupa memberikan titik di setiap akhir domain kalian. senku.id, senku.ac.id itu wajib pakai titik di akhirnya ya teman-teman ya. Oke, tinggal Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Nah, kalau sudah, kita akan kembali ping 88 untuk mengecek apakah kita masih terhubung dengan internet. Dan kita ganti, kita download lagi apt install resolve conf. Oke, kita tunggu lagi. Oke, jika sudah teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke menu resolve conf, yaitu nano etc resolve conf d head ya teman-teman, langsung masuk. Nah, di sini kita tambahkan domain kita ya teman-teman ya. Sini kita ketik search domain kita senku.id. Lalu domain kita senku.id dan name server. Name server ini diisi pakai IP kita ya teman-teman, 92.168.10.1. Dan kita langsung Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, berikutnya kita akan service resolve conf restart. Oke, jika sudah, kita akan masuk lagi ke menu nano etc resolve titik conf. Nah, di sini kita masukkan kembali kayak tadi ya teman-teman ya.
search senku.id, domain senku.id, lalu name server senku.id. Oke, kalau sudah kita Ctrl O, enter dan Ctrl X. Oke, ada kesalahan teman-teman. Oke, di sini di etc resolve count kalian samain aja sama seperti yang resolve count di head tadi. Dan sini kita masukin IP. Oke, samain aja ya teman-teman. Pokoknya sama kayak yang tadi di resolve count di head. Jika sudah, kalian pencet service resolve conf restart. Nah, jika sudah, kita akan mereset atau merestart layanan DNS kita, yaitu service bin 9 restart. Oke, gini ya teman-teman ya. Kita pencet. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah berhasil untuk membuat DNS kita ya teman-teman. Kita tinggal pencet ns lookup. Kita clear dulu aja. ns lookup, kita masukin IP kita dulu. 192.168.10.1. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti kalian sudah berhasil ya teman-teman ya. Lalu kita tinggal pencet ns lookup lagi. Domain kalian, domain yang pertama, senku.id. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalian juga sudah berhasil untuk membuat domainnya. Lalu kita masukkan subdomainnya, senku.ac.id. Nah, kalian juga sudah berhasil untuk membuat IP DNS kalian atau domain dan subdomain kalian ya teman-teman ya. Kalian sudah berhasil mengkonfigurasi DNS ya teman-teman ya. Oke. Lalu berikutnya di sini agar sekaligus ya teman-teman, kita langsung saja mengkonfigurasi DHCP ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja cek lagi ping 88. Jika sudah bisa seperti ini, kalian tinggal pencet apt update lagi teman-teman. Oke, kalau sudah hit, kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal apt install sc dhcp server. Kita install teman-teman. Yes. Kita tunggu. Oke, kita sudah berhasil mendownload ya teman-teman. Jika kalian melihat ini merah-merah, ini nggak apa-apa ya teman-teman. Ini emang sudah berhasil terdownload, tapi kalian belum konfigurasi. Makanya di sini kalian tulisnya failed. Jadi, kita langsung saja untuk mengkonfigurasi DHCP ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah berdownload, kita langsung saja masuk ke menu nano, etc default isc DHCP server. Kita langsung masuk aja. Kita fokus di bagian interface v4 ya teman-teman. Kita langsung saja ketik ns34. Gini teman-teman. Ya langsung Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Kalian tidak perlu peduli interface V6-nya ya teman-teman ya, karena di sini kita akan menggunakan interface V4 aja. Nah, kalau sudah, kita akan pencet ke nano, etc, dhcp, dhcpd, titik conf. Nah, di sini teman-teman, kita fokus ke menu yang a slightly different configuration. Kita bukain dulu ininya, pagarnya, agar bisa aktif. Oke, teman-teman. Karena sudah aktif, sekarang saya akan memberitahukan ke kalian tentang perhitungan subnet, netmask range, option routers, broadcast address ya teman-teman ya. Saya akan memberitahu melalui video melewati kamera ya teman-teman, jadi mohon ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan tentang cara kita mengisi subnet ya teman-teman ya. Oke, perhitungannya dimulai dari sini. IP kita adalah 192.168.10.1 dan masing-masing bilangan ini adalah oktet ya teman-teman ya. Jadi 192 ini oktet pertama, 168 oktet kedua, 10 oktet ketiga, dan 1 oktet keempat ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ketiga oktet pertama ini adalah network dan oktet keempat ini adalah host ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Jadi berikutnya di sini kita langsung saja, karena ini adalah /24. Jadi /24 ini kita
semua octet keempatnya adalah host ya teman-teman ya. Jadi networknya di sini atau subnetnya adalah 255.255.255 atau kalau di biner ini diimplementasikan menggunakan bilangan 1 sampai 8 kali ya teman-teman, karena satu oktet ini terdiri dari 8 biner. Oke. Dan yang baris terakhir ini karena hostnya di oktet keempat, jadi di sini networknya adalah 0 ya teman-teman ya. Jadi subnetnya adalah 255.255.255.0. Oke teman-teman, deal ya. Nah, untuk broadcast address dari /24 adalah host terakhir ya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di oktet keempat ini, semua yang ada di oktet keempat ini adalah host. Jadi, semua yang di belakang ini adalah host ya teman-teman. Jadi, di sini saya jelaskan kembali, kalau 192.168.10.1 jika dibentuk menggunakan biner, ini menjadi seperti 11000000101000010001010 dan yang terakhir adalah 1 sampai 8 kali ya teman-teman ya. Jika diperhitungkan ini 128 ditambah 64 sama dengan 192, 192 ditambah 32 ditambah 8 sama dengan 168, 8 ditambah 2 sama dengan 10, dan yang terakhir 255. Karena di sini 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 dan tambah 1 ya teman-teman ya. Di sini adalah broadcast ya teman-teman ya. Untuk menghitung broadcast ini adalah broadcastnya ya teman-teman yang 255. Jadi berikutnya kita akan bagaimana saya mengetahui perhitungan seperti ini, karena di setiap oktet itu satu bilangan ini adalah kelipatan teman-teman. Jadi di bilangan oktet ke-8 yang paling kanan ini 1 dihitung 1 lalu dikali dengan kelipatan 2. Jadi langsung 2 dipangkatkan lagi menjadi 4 dipangkatkan lagi menjadi 8 dipangkatkan lagi menjadi 16 dikali 2 32 dikali 2 64 dikali 2 sama dengan 128 ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tambahkan seperti di sini satunya ada 2 berarti sama dengan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Atau contohnya di sini. Yang di sini yang ada satunya adalah yang baris pertama, baris ketiga, dan baris kelima. Ya teman-teman, berarti baris pertama ini 128. 128 ditambah baris ketiga 32, 192 ditambah 32, lalu ditambah lagi dengan baris kelima, yaitu 8. Berarti 128 ditambah 32 ditambah 8 ini adalah 168 ya teman-teman ya. Oke. Itu seperti cara perhitungannya ya teman-teman. Lalu berikutnya di sini kita akan menentukan range dan broadcastnya ya teman-teman ya. Karena ini /24, jadi bloknya adalah di sini maksimal blok itu 256. Tapi karena yang di belakang adalah 0 atau oktet terakhirnya adalah 0 dan tidak ada networknya, jadi 256 dikurang 0 ya teman-teman, karena oktet terakhirnya di sini 0. Lalu untuk host 256 dikurang 2. Jadi kenapa di sini range-nya itu bisa kita lihat 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254. Kenapa enggak 256? Karena 256 ini dikurang 2 untuk host dan broadcast ya teman-teman ya. Jadi dikurang 2. Oke, jelas teman-teman? Nah, jadi untuk range-nya sendiri itu adalah 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254. Nanti kita akan masukkan di dalam Debian-nya. Lalu untuk broadcast-nya ini adalah 192.168.10.255, yaitu yang terakhir dari range-nya yang tadi teman-teman ya, yaitu range ditambah 1. Oke, makin sekian perhitungan dari saya. Semoga mudah dimengerti. Oke teman-teman semua, berdasarkan perhitungan yang tadi, sekarang kita langsung saja masukin perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Yaitu subnetnya kita masukin 192.168.10.0. Lalu, di bagian belakang sini, slide masknya adalah 255.255.255.0 ya teman-teman ya. Untuk range-nya, di range ini kita akan menggunakan 192.168, tapi seharusnya kita harus menggunakan range di 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254 ya teman-teman.
Tapi karena 10.1 kita gunakan sebagai router, jadi kita akan menggunakan 10.2 aja ya teman-teman ya. Lalu langsung saja 192.168.10.254. Karena 255-nya nanti akan digunakan sebagai broadcast, teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita masukkan name server. Name server ini ingat-ingat teman-teman, ini adalah IP kita. Kita masukin IP kita 92.168.10.1. Lalu di sini adalah domain kita ya teman-teman ya. Kita masukin domain kita yaitu senku.id. Nah, kalau sudah di sini option routernya kita masukin IP kita. Nah, kalau sudah juga di option broadcast ini kita masukin broadcast dari /24 ya teman-teman, yaitu 192.168.10.255 karena kita menggunakan /24. Untuk default list sama max list time kalian nggak apa-apa, biarin begini. Atau kalau kalian mau, ini kalian bisa ganti ke 300 maupun 360. Sorry, 3600. Jadi default list time-nya kalian bisa pakai 300 atau 3600 ya teman-teman ya. Kita pencet Ctrl+O, Enter, Ctrl+X. Nah, jika sudah teman-teman, kalian buka service ISC DHCP server restart. Ya, kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian berhasil ya teman-teman. Tetapi kalau merah itu kalian perlu mengecek kembali apakah ada masalah di config kalian. Kalau merah berarti kalian harus lihat lagi di konfigurasi kalian apakah masih ada yang salah atau tidak. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya teman-teman, di sini kita langsung saja ke Virtual Network Editor. Kita change settings. Yes. Kita tunggu sebentar. Dan kita masuk ke yang host only ini ya teman-teman ya. Yang host only ini kita fokus ke sini. Use local DHCP service to distribute. Ini kita matiin. Oke, intinya dimatikan. Kita apply. Lalu oke teman-teman. Itu dimatikan. Oke, DHCP-nya kita matikan. Kita pencet oke. Kita tunggu teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita cek lagi apakah masih nyala atau tidak. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah mati ya teman-teman ya. Berarti kita sudah terputus dari internet yang laptop ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke ncpa cpl ya teman-teman ya. Kita ke ncpa.cpl. Nah, di sini kita masuk ke fokus ke bagian VMnet 1 ya teman-teman ya. Di sini kita pencet, kita ke details. Nah, di sini belum dapat IP DHCP-nya ya teman-teman ya. Hal yang harus kita lakukan adalah mengecek ke properties, lalu ke IPv4. Ini kalian harus ke auto ya teman-teman ya, automatically. Kalian harus ubah ke auto, jangan kalian manualkan ya teman-teman ya. Setelah itu kalian oke. Nah, karena di sini belum dapat, jadi kita harus uh, refresh selalu ya teman-teman ya, agar kita bisa dapat jaringan DHCP-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah dapat IP DHCP-nya ya teman-teman ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini DHCP saya adalah 192.168.10.1 ya teman-teman ya. Sama seperti DNS-nya. Dan di sini saya tidak menggunakan auto ya teman-teman ya. Nih, saya tidak menggunakan auto. Jadi murni IP DHCP saya ini berasal dari Debian ya teman-teman yang sudah kita config tadi. Oke teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah karena kita sudah setting DNS tadi, kita akan ke Windows R, CMD. Lalu kita NS lookup IP Debian kita. Ini teman-teman.
Sudah masuk ya teman-teman. Jadi berikutnya kita ns lookup lagi senku.id domain kita. Lalu kita ns lookup lagi senku.ac.id. Nah, sudah bisa ya teman-teman ya. Semua konfigurasi kita berhasil dan itu dia teman-teman tutorial cara mengkonfigurasi DNS dan DHCP menggunakan Debian ya teman-teman ya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.